The Strongest System, Bab 1116, Menjadi Liar, Kekuatan Bigra. Lin Fan adalah seseorang yang sering bepergian ke dunia luar. Oleh karena itu, meskipun ada begitu banyak murid yang menyaksikan saat ini, tidak mungkin dia merasa gugup sama sekali. Ini adalah rutinitas yang sudah biasa dia lakukan sekarang. Ekspresinya natural saat tangannya diletakkan di belakang punggung. Memfokuskan pandangannya, dia mengeluarkan aura yang sedikit menekan. Meskipun aura yang menekan ini tidak terlihat dan tidak berbau, itu adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi para murid di bawah. Siapa dia? Aku tidak tahu. Tapi bagaimanapun juga, dia pasti seseorang dari daratan tak berujung. Dan, dia bahkan ikut membantu kita. Tunggu sebentar, dia terlihat sangat familiar. Wang Qingshan mengangkat kepalanya saat dia menyeka darah dari sisi bibirnya, alisnya berkerut. Sejak kapan ada karakter seperti itu di daratan tak berujung? Dia kemudian merenungkan hal ini lebih dalam. Tapi tiba-tiba, dia berteriak dengan teriakan yang menggelegar, dia adalah Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi. Mendengar itu, semua murid di sekitarnya sangat terkejut. Apa? Dia adalah penggemar Lin dari Sekte Langit dan Bumi. Murid jenius yang telah menjatuhkan seluruh Sekte Dewa Kunlun. Ada desas-desus bahwa dia telah membunuh Grandmaster Sekte Dewa Kunlun. Hek, bahkan orang suci putih tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Apa sebenarnya yang bisa dicapai oleh Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun? Ini adalah orang yang telah membunuh tuan tua senior dari Sekte Dewa Kunlun. Semua tuan tua itu adalah makhluk negara Raja Abadi. Kegemparan, heran, semua murid ini terlihat sangat tidak percaya. Setelah itu, seolah-olah ada sesuatu yang baru saja menimpa mereka, mereka mulai berteriak juga, apakah ini berarti kita sudah diselamatkan sekarang? Lihat bendera di sana itu. Satu lagi keributan. Semua murid itu mengalihkan pandangan mereka ke arah bendera di medan perang itu. Menusuk jauh ke dalam tanah, bendera hitam itu berkibar bersama angin saat niat membunuh yang ganas menyelimuti seluruh dunia. Di tanah terpencil itu, angin sepoi-sepoi bertiup dan meniupkan sepetak awan debu. Kegemparan, kibaran bendera semakin cepat saat Demonic Ki yang mengerikan perlahan mulai berkumpul di kehampaan. Di dalam Demonic Ki itu, tampaknya ada ribuan tunggangan baja yang menciptakan keributan besar, mengamuk tanpa henti. Raja Iblis Langit Hitam raksasa menunggangi kuda iblisnya keluar dari dalam Ki Iblis itu. Satu demi satu, total 10.000 Raja Iblis Langit Hitam berbaris keluar dari dalam. Dengan itu, aura yang sangat mengerikan muncul, bahkan Raja Beruang Bumi Besar begitu terguncang sehingga ia mundur selangkah karena ketakutan, kedua matanya bersinar karena ekspresi ketakutan. Dia bisa dengan jelas mengendus bau kematian dari sini. Ketika masa melihat hal ini, mereka ketakutan. Benda apa itu? Kenapa aura mereka begitu hebat? Raja Iblis Langit Hitam yang telah diasuh Lin Fan tidak seperti sebelumnya. Tidak hanya itu, mereka adalah makhluk-makhluk yang telah mengonsumsi semua pil Raja Abadi kebenaran, oleh karena itu, kekuatan mereka jelas tak tertandingi. Jika bahkan Raja Abadi biasa pun bisa dibunuh oleh Raja Iblis Langit Hitam ini, para murid ini pasti tidak akan mempunyai peluang sama sekali. Raja Beruang Bumi Besar meraung, mundur. Makhluk pribumi yang kuat telah tiba. Agar Raja Beruang Bumi Besar bisa berubah menjadi binatang dewa super, kecerdasannya secara alami tidak terlalu rendah. Dia tahu bahwa tunggangan baja di hadapannya bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Bibir Lin Fan menyeringai. Datanglah sesukamu dan pergi sesukamu. Apa menurutmu segalanya akan semudah itu? Pergi dan tekan mereka, tapi jangan bunuh mereka. Ya, suara-suara yang tak terbatas terdengar ketika Raja Iblis Langit Hitam itu lebih ganas dari apapun di luar sana. Kuda iblis yang mereka tunggangi berlari kencang saat seluruh langit dan bumi dipenuhi dengan niat membunuh. Dan saat ini, Lin Fan baru saja memikirkan sesuatu yang bahkan lebih menyenangkan, karena orang-orang ini berani menyerang daratan tak berujung, tentu saja dia harus memberi mereka sambutan yang baik. Ketika tombak panjang di tangan Raja Iblis Langit Hitam diacungkan, mereka mengirimkan kilatan cahaya hitam yang mengikuti jalan mereka. Sebelum Raja Beruang Bumi Besar itu sempat bereaksi, tubuh besarnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia mungkin bahkan tidak tahu apa yang terjadi padanya bahkan setelah dia meninggal. Sejak awal, Lin Fan sudah ingin semua binatang ajaib ini dibunuh. Namun, setelah memikirkannya, dia berpikir akan lebih baik jika mereka tetap diam. Memberikan hadiah besar kepada daratan bayangan bulan juga bukan pilihan yang buruk. Ketika para murid di atas tembok melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Mereka sudah ketakutan sejak awal saat melihat tunggangan baja hitam itu. Binatang ajaib itu memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan mereka sendiri tidak mampu bertahan melawan binatang ajaib itu sama sekali. Tapi, tak disangka binatang ajaib itu akan menjadi tak berdaya di tangan tunggangan baja hitam ini juga. Sangat kuat, Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi benar-benar karakter legenda. Tak disangka pasukan monster ajaib raksasa itu bahkan tidak punya satu kesempatan pun untuk melawannya sama sekali. Lin Fan hanya berdiri di kehampaan sambil menonton semuanya dengan santai. Raja Iblis Langit Hitam itu benar-benar lumayan. Kemanapun mereka lewat, semuanya dipangkas abis. Meskipun pasukan binatang ajaib raksasa itu memiliki pasukan dalam jumlah besar, mereka sama sekali bukan tandingan pasukan Raja Iblis Langit Hitam. Bola Demonic Ki melesat ke udara seperti awan gelap yang bergemuruh di kehampaan. Setelah itu, seperti awan mendung yang meledak disertai guntur, mereka meledak dengan kekuatan menuju pasukan binatang ajaib itu.
Kekuatan dahsyat itu langsung menghantam pasukan binatang ajaib raksasa itu. 10.000 Raja Iblis Langit Hitam baru saja bergerak maju dengan anggun, menebas apapun yang menghalangi jalan mereka. Demonic Ki yang deras mendidih tanpa henti, sehingga binatang ajaib itu pingsan bahkan sebelum mereka bisa mendekati Raja Iblis Langit Hitam. Akhirnya, Raja Iblis Langit Hitam berubah kembali menjadi sebuah bendera, dan dengan satu swoosh terbang kembali ke tangan Lin Fan. Lin Fan mengangguk puas, ini memang cepat. Tidak hanya itu, kekuatan Raja Iblis Langit Hitam itu cukup kuat, mereka tidak mengecewakannya sama sekali. Menyaksikan hal itu, semua murid di dinding bersorak-sorai. Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran ini akan semudah itu. Mereka bahkan tidak memiliki satu korban pun sebelum semua binatang ajaib di daratan bayangan bulan itu benar-benar kewalahan. Hehe, Lin Fan memandangi binatang ajaib itu dan menyeringai. Dia kemudian mengulurkan tangannya, menyebabkan kekuatan Bigra langsung meledak. Itu adalah senjata legendaris yang telah mengikutinya sepanjang hidupnya sekarang, dan telah melakukan segala macam perbuatan dan penghargaan yang luar biasa atas pemerintahannya. Namun, sekarang dia jarang menggunakannya akhir-akhir ini. Lin Fan merasa seolah-olah dia melakukan kesalahan besar pada kekuatan Bigra. Oleh karena itu, sekaranglah waktunya baginya untuk meningkatkan kekuatan Bigra miliknya dengan benar. Semangat Bigra sangat bersemangat saat ini. Setelah berada di lini belakang untuk waktu yang lama, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya sekali lagi. Ini sungguh perasaan yang luar biasa. Seluruh kekuatan Bigra perlahan meresap ke dalam tubuh binatang ajaib itu. Selama makhluk diambil alih olehnya, tidak mungkin mereka bisa menahan dampaknya. Tangan Lin Fan mencengkeram seperti cakar saat dia mengendalikan seluruh pasukan raksasa binatang ajaib di telapak tangannya, lalu terbang ke kejauhan. Disinilah markas pasukan raksasa binatang ajaib berada. Karena mereka sangat suka menyerang, Lin Fan hanya akan memberi mereka hadiah yang sangat besar. Dia datang secepat dia pergi. Murid-murid yang berjaga di sini baru saja memperhatikan idola mereka sebelum dia meninggalkan tempat itu. Hal ini membuat mereka merasa tidak berdaya. Pasukan binatang ajaib. Bagaimana pertempurannya? Piton Naga Langit yang memakan adalah binatang ajaib terkuat di bawah komando Dewa Penguasa Binatang Ajaib, yang memiliki kondisi budidaya Raja Abadi. Tapi tentu saja, dia tidak lebih dari Raja Abadi biasa. Namun, dia adalah yang terkuat di antara binatang ajaib selain Dewa Penguasa Binatang Ajaib. Saat ini, Piton Naga Langit yang memakan telah mengambil bentuk humanoid, dengan tubuh ular dan kepala naga. Saat binatang ajaib di bawahnya siap melaporkan pertanyaannya, tiba-tiba terjadi keributan di luar. Banyak binatang ajaib bergegas keluar untuk melihatnya, ada badai pasir besar yang mengamuk di kejauhan saat binatang ajaib di dalamnya meraung dengan marah. Piton Naga Langit yang memakan mengeluarkan senyuman yang menakutkan. Sepertinya pertarungannya pasti sudah berakhir sekarang. Mereka pasti kembali dengan kemenangan. Beberapa binatang ajaib menuju untuk menyambut kembalinya pasukan besar ini. Tuan Raja Beruang Bumi Besar, bagaimana kabar makhluk pribumi itu? Sesuai dengan binatang ajaib ini, makhluk pribumi itu pasti telah dikalahkan. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan raksasa keluar dan meraih salah satu binatang ajaib di dalamnya. Tuan Beruang Raja Bumi Besar, apa yang kamu coba lakukan? Binatang ajaib itu tiba-tiba menyadari bahwa mata Tuan Beruang Raja Bumi Besar memerah dan dipenuhi dengan amarah yang mengamuk. Jantung binatang ajaib ini berdebar kencang, merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Melihat binatang ajaib di hadapannya, Raja Beruang Bumi Besar menyeringai penuh nafsu sebelum menjepitnya di bawahnya. Aha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 . Ratapan tragis yang menyedihkan melebihi apapun menjerit, membuat semua orang merinding. Ketika Devouring Heaven's Dragon Piton melihat hal itu, dia merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa yang sedang terjadi? Tapi pada saat itu, semua binatang ajaib yang dikalahkan oleh kekuatan Bigra telah menjadi gila sepenuhnya. Menghadapi binatang ajaib ini, satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka adalah melampiaskan rasa frustrasi mereka yang tak ada habisnya. Bab 1117, Posisi Terbaik. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian? Satu demi satu, binatang ajaib itu melolong dengan sedih. Namun, tangisan itu segera tenggelam dan digantikan dengan serangkaian teriakan yang mengerikan. Alis Piton Naga Surga yang memangsa berkerut saat matanya bersinar dengan amarah yang tak ada habisnya. Brengsek, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang mereka alami hingga mereka berubah seperti itu? Salah satu binatang ajaib itu menerkam Piton Naga Langit yang memangsa. Mencekik lehernya, Devouring Heaven's Dragon Piton menyadari bahwa mata pihak lain dipenuhi dengan tatapan gila dan gila. Seolah-olah ada sesuatu yang merasuki dirinya. Tangannya menyala dengan semburan api, membakar binatang ajaib itu menjadi abu. Hahaha, aku tertawa sampai mati. Lin Fan berdiri dalam kehampaan dan tertawa terbahak-bahak. Adegan ini sekarang sungguh terlalu lucu. Piton Naga Langit yang memakan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah kehampaan, lalu berteriak, siapa kamu sebenarnya? Saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa seluruh situasi ini pasti diciptakan oleh makhluk pribumi itu. Kalau tidak ada alasan mengapa binatang ajaib bertindak seperti ini. Agar makhluk di daratan bayangan bulan bisa menyerang daratan tak berujung, mereka telah menyusun rencana serangan penuh. Dan, jika itu tidak berhasil, mereka hanya perlu menghancurkan musuh dengan jumlah yang sangat banyak. Ada binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya di daratan bayangan bulan, begitu banyak sehingga sungguh tak terukur.
Hanya binatang ajaib di sini saja yang berjumlah kurang dari setetes air di lautan dari jumlah sebenarnya. Namun, sebagai binatang ajaib nomor satu di bawah komando Dewa Penguasa Binatang Ajaib, bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya dikalahkan seperti itu? Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi, kalian dari daratan bayangan bulan telah benar-benar merencanakan kepentingan kalian untuk invasi ke daratan tak berujung kami ini, kan? Namun di mata saya, tidak mungkin kalian berhasil. Lin Fan terkekeh. Saat ini, perkelahian sedang terjadi di seluruh daratan, terbukti bahwa daratan bayangan bulan tidak bermaksud mengumpulkan kekuatan mereka dan menyerang ke satu arah. Meskipun Lin Fan mungkin tidak tahu seperti apa situasi di tempat lain saat ini, kesimpulan untuk tempat ini dapat ditentukan, ini akan menjadi kehancuran total. Ada 72 dewa utama dari daratan bayangan bulan. Setelah 2 dari mereka dibunuh oleh Lin Fan, tersisa 70 orang. Namun, 70 orang ini pun tidak bisa dianggap remeh. Setiap dewa tuan memiliki pengikutnya sendiri-sendiri. Kekuatan para pengikut ini sangat luar biasa, bahkan ada yang fanatik. Jika para murid dari daratan tak berujung ingin melawan mereka, mereka mungkin bukan tandingan mereka. Huff, kurang ajar, hanya karena orang sepertimu. Perhatikan bagaimana aku akan melahapmu. Piton naga langit yang memakan melolong, matanya menyala-nyala karena amarah yang tak ada habisnya. Dia merasa bahwa makhluk pribumi di hadapannya ini terlalu berani. Alis Lin Fan terangkat saat dia melihat ke bawah dengan jijik. Huhwe, tidak disangka negara Raja Abadi yang terlemah akan berani melontarkan kata-kata yang berani dan kurang ajar seperti itu. Apakah kamu tidak takut mempermalukan dirimu sendiri? Tentara Raja Iblis Langit Hitam, buruan bunuh mereka. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa lagi saat satu bendera langsung muncul di tangannya, melemparkannya ke Devouring Heavens Dragon Python. Di udara, bendera itu mengeluarkan kabut hitam yang sangat tebal yang kemudian mengirimkan 10.000 Raja Iblis Langit Hitam untuk segera membunuh semua orang. Mereka membawa kekuatan yang luar biasa seperti guntur. Membunuh. Adrenalin mereka meledak saat kilatan terang mereka mengoyak seluruh dunia. Wajah Devouring Heavens Dragon Python berubah, dia bisa merasakan tekanan yang sangat luar biasa menekannya. Tak disangka kekuatan yang dipancarkan oleh bendera ini akan memberinya tekanan sebesar ini. MEMANA surga. Python naga langit yang memakan berteriak. Membuka mulutnya lebar-lebar, dia mencoba melahap kabut hitam dari tunggangan baja. Tapi di mata Lin Fan, orang itu benar-benar ingin mati. Tombak panjang di tangan Raja Iblis Langit Hitam ditembakkan dengan pancaran cahaya yang sangat tajam yang membelah segalanya. Sial, seberkas cahaya hitam melintas, dan ekspresi Python naga langit yang memakan berubah menjadi sangat terkejut seolah-olah dia dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sobekan, pasukan Raja Iblis Langit Hitam baru saja menerobos masuk, muncul di belakang punggung naga Python Devouring Heavens sebelum berbalik. Setetes darah segar menetes dari setiap tombak Raja Iblis Langit Hitam itu, ini semua adalah darah Python naga langit yang memangsa. Gedebuk, Python naga langit yang memakan menundukkan kepalanya ke arah tubuhnya sebelum membelah diri. Dia kemudian meringis wajahnya dan menghadap Lin Fan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Python naga surga yang memangsa, Lin Fan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu terlalu lemah. Bam, dengan itu, Devouring Heavens Dragon Python meledak, bagian tubuhnya berceceran di mana-mana. Ding, selamat, kamu telah membunuh Python naga langit yang memakan. Ding, poin pengalaman plus. Kondisi budidaya Python naga langit yang memakan ini cukup baik, lagi pula, dia tetaplah seorang Raja Abadi, apapun yang terjadi. Namun, dia hanya bisa dianggap sebagai salah satu yang terlemah di antara Raja Abadi. Adapun Lin Fan, apa yang ingin dia lakukan saat ini adalah membunuh lebih banyak Raja Abadi. Hanya Raja Abadi yang bisa memberinya poin pengalaman dalam jumlah besar yang dia butuhkan. Melihat binatang ajaib gila di bawah, pemandangan itu benar-benar tak tertahankan untuk ditonton. Kekerasan, ini terlalu kejam. Pemandangan di sini sungguh tidak manusiawi. Semua binatang ajaib yang terinfeksi kekuatan Bigra tampak seperti sedang kesurupan. Tidak ada yang bisa menggambarkannya selain mengerikan. Pada saat itu, sebuah telapak tangan yang menyelimuti surga muncul, menyebarkan kekuatan yang tak terbatas. Seluruh langit diselimuti oleh telapak tangan raksasa Lin Fan. Dia hanya ingin menamparkan dan membuat mereka semua mati. Tapi tepat pada saat itu, kekuatan luar biasa muncul dari dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Jika kamu berani menyentuh mereka dan membunuh mereka, aku akan membunuhmu. Suara itu benar-benar menakutkan untuk didengar, terdengar seolah-olah dipenuhi amarah yang tak terhingga. Alis Lin Fan bergerak-gerak. Bagaimana mungkin dia peduli dengan kata-kata seperti itu? Sambil menyeringai, dia segera mendorong telapak tangannya ke bawah. Piak, seluruh tanah berguncang saat binatang ajaib itu meraung selama sepersekian detik. Bagaimanapun, mereka dimusnahkan tepat ketika mereka berada di puncak kesenangan dalam hidup mereka. Ding, ding, notifikasi dari sistem berbunyi tanpa henti. Poin pengalaman dari binatang ajaib yang sangat kecil ini bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh Lin Fan sama sekali karena dia mengabaikan semuanya sepenuhnya. Adapun sosok yang kosong itu, benar-benar marah. Makhluk pribumi, kamu hanya ingin mati. Huhwe, Lin Fan tertawa dengan jijik sebelum berdiri di kehampaan dan menunggu dengan sabar. Namun, bahkan setelah menunggu lama, pihak lain masih belum muncul sama sekali. Ini adalah sesuatu yang membuatnya sangat kesal.
Jadi, kamu turun atau bagaimana? Jika kamu tidak mau mendatangiku, aku yang akan pergi, oke. Siapa di dunia ini yang punya waktu untuk menyia-nyiakannya di sini bersamamu? Lin Fan berteriak. Dia secara alami tahu bahwa pihak lain pastilah dewa penguasa. Tapi, bukankah waktu yang dihabiskan di sini sudah cukup lama sekarang? Jika pihak lain masih tidak mau menunjukkan wajahnya, berapa lama lagi dia ingin Lin Fan harus menunggu? B***STARD. Sebuah suara yang kuat terdengar dari pusaran di kehampaan. Semakin dekat dan dekat, sepertinya pemilik suara itu akan segera tiba. Melihat situasi di hadapannya, Lin Fan mengeluarkan 95 batu bata legendaris sebelum menuju ke area yang lebih dekat ke pusaran. Nantinya, pihak lain pasti akan keluar dari pusaran ini. Milikmu Truli kemudian akan berpegangan pada batu bata ini dan menunggu kelinci itu membenturkan kepalanya ke pohon. Selama bajingan ini berani menunjukkan wajahnya, yang mulia akan dibanting dengan batunya. Ini adalah rencana yang benar-benar aman. Setelah berdiri di kiri dan kanan, Lin Fan akhirnya memilih posisi yang paling dia rasa percaya diri. Sambil terbatuk pelan, semua batu bata sudah disiapkan di tangan Lin Fan, dia hanya perlu menunggu pihak lain muncul sekarang. Kekuatan yang keluar dari pusaran itu semakin kuat saat ini. Terbukti, dewa penguasa ini pasti sedang bergegas dari tempat yang jauh dan akan segera tiba. Aduh, kekosongan itu sedikit bergetar. Saat dia menyadari umpan balik dari kehampaan, Lin Fan melompat dengan marah. Pergilah untuk Anda benar-benar. Tanpa mengatakan apapun lebih dari itu, Lin Fan membanting dengan batu bata di tangannya. Piak, sesosok muncul di antara langit dan bumi. Lin Fan telah mengatur waktunya dengan sempurna dan bahkan mencapai sasaran tepat sasaran. Aku sudah melakukannya. Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat dia mengangkat kepalanya ke dalam kehampaan dan tertawa. Haha, apa yang kamu lakukan? Ingin bertindak begitu berani di depan yang mulia. Menurutmu, berapa banyak nyawa yang kamu miliki? Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama ketika satu suara pun terdengar di telinganya. Makhluk pribumi terkutuk, kamu terlalu berani. Lin Fan bingung, agak tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Milikmu benar-benar jelas telah mencapai sasaran tepat sasaran. Tapi betapa hebatnya orang ini baik-baik saja. Tapi ketika Lin Fan melihat lebih dekat pada target yang dia serang, satu-satunya hal yang muncul di wajahnya hanyalah ekspresi kosong dari kekalahan total. Bab 1118, bergabunglah dengan pasukan kami. Ibumu lompat. Sialan, dasar musang pelacur. Lin Fan mengaku kalah. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa selain mengakui kekalahan. Tidak kusangka orang ini punya 9 kepala. Sementara salah satu kepala terkulai dan tertidur tanpa henti, 8 kepala lainnya tetap begitu jahat. Dewa penguasa binatang ajaib sangat marah pada saat ini. Dia baru saja keluar ketika dia diserang oleh serangan diam-diam pihak lain. Pada saat yang sama, tidak disangka salah satu kepalanya akan pingsan sepenuhnya. Makhluk pribumi, apa yang telah kau lakukan? Dia adalah dewa penguasa binatang ajaib, salah satu dari 72 dewa penguasa daratan bayangan bulan. Dia juga salah satu dewa master terkuat, dengan kekuatan luar biasa yang tidak seperti yang lain, memegang kendali atas binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya di daratan bayangan bulan. Dia sedang duduk kokoh di daratan bayangan bulan ketika dia merasakan tanda kekuatan kehidupan yang dia tinggalkan pada bawahannya, piton naga langit yang memakan, menghilang secara tiba-tiba. Dia segera tahu bahwa yang terakhir pasti menghadapi bahaya, dan karena itu bergegas ke sini. Tapi, tak kusangka makhluk pribumi ini berani mengambil tindakan meski begitu. Oh, aku tidak melakukan banyak hal. Hanya tamparan lembut, itu saja. Tapi sejujurnya, kamu benar-benar mengerikan, bukan? Dewa penguasa binatang ajaib, 9 kepala, masing-masing dengan wajah berbeda, sial, bahkan warna kulitmu pun berbeda. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda bisa bertahan menjalani hidup seperti itu. Lin Fan berkomentar dengan tidak berdaya. Kekuatan Dewa Master Binatang Ajaib ini memang sangat kuat, mirip dengan Dewa Master Perang. Keduanya jelas merupakan eksistensi tingkat atas di antara para Dewa Master. Oleh karena itu, mampu menamparkan salah satu kepalanya hingga pingsan jelas merupakan dampak yang sangat besar baginya. Jika Lin Fan menyerang sekarang, dia seharusnya memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menekan pihak lain. Mencari kematian, Dewa Penguasa Binatang Ajaib menatap Lin Fan dengan dingin, matanya bersinar karena kedinginan. Kekuatan tak terbatas dari para dewa utama kemudian meledak dari kehampaan, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Inilah kekuatan dewa penguasa, mereka bisa membunuh pihak lain hanya dengan satu pikiran. Sekarang hanya ada dewa penguasa binatang ajaib saja, Lin Fan tidak terganggu sedikit pun saat dia membalas sebagai balasan. Meskipun dia mungkin tidak berani mengklaim bahwa dia memiliki kepercayaan diri terbesar dalam berduel dengan Raja Abadi tingkat atas, Lin Fan tahu bahwa tidak akan mudah bagi Raja Abadi tingkat atas ini untuk ingin dia terbunuh juga. Keturunan kiamat. Sambil mengepalkan tinjunya, Lin Fan juga mengangkat kekuatan kiamat. Saat dia mengambil langkah ke depan, bagian dari dunia di sekelilingnya runtuh saat kekuatan pembusukan itu menyerang tanpa henti, mendorong ke arah dewa penguasa binatang ajaib. Namun, bagi dewa penguasa binatang ajaib, serangan tingkat ini bukanlah sesuatu yang dia takuti. Salah satu kepalanya sedikit gemetar, mengirimkan topan yang menghancurkan segalanya. Ketika kekuatan itu bertabrakan dengan kekuatan pembusukan, bahkan seluruh langit dan bumi pun berguncang saat menghadapinya.
Meskipun Dewa Penguasa Binatang Ajaib memiliki kendali atas semua binatang ajaib di daratan bayangan bulan, itu juga berarti bahwa dia mampu menggunakan setiap kemampuan yang dimiliki oleh binatang ajaib itu. Petir, api, es, bumi, luar angkasa, dan sebagainya, semua kekuatan itu dikirim dengan ledakan. Seluruh kekosongan di sekitar mereka mulai terdistorsi dan runtuh, ini adalah bentrokan antara kekuatan besar. Dengan makhluk negara Raja Abadi di kedua sisi, ketika Lin Fan dan Dewa Penguasa Binatang Ajaib menyerang, jumlah kekuatan yang dihasilkan sangatlah luar biasa. Menghancurkan kehampaan adalah sesuatu yang mudah bagi mereka hanya dengan menjentikkan jari. Alis Lin Fan dirajut sekarang. Sementara waktu terus berlalu, dia menyadari bahwa dia tidak mendapatkan keunggulan dibandingkan pihak lain. Jika dia membiarkan kepala Dewa Penguasa Binatang Ajaib itu bangkit, itu akan menjadi situasi yang sangat kacau baginya saat itu. Makhluk pribumi terkutuk, kekuatanmu sudah ditentukan oleh Dewa Tuanmu di sini. Begitu kepala kekuatan Dewa Tuanmu terbangun, satu-satunya jalan yang menunggumu adalah kematian. Dewa Penguasa Binatang Ajaib berteriak. Dia merasa sedikit dibatasi dalam hal kekuatannya saat ini. Tapi, dia dapat dengan jelas memahami bahwa makhluk pribumi di hadapannya ini pasti tidak mampu menandingi kekuatannya di puncaknya. Lin Fan menyempitkan pandangannya saat pikirannya mulai berputar. Kekuatan Dewa Penguasa Binatang Ajaib ini memang sangat kuat, dan saat ini, tidak ada pemenang yang jelas di antara mereka berdua dalam pertarungan. Hanya saja Lin Fan tidak tahu apakah gerakannya akan berpengaruh pada orang ini. Dia menepukkan kedua telapak tangannya, dan tangannya diselimuti bola cahaya saat dia memisahkannya. Tubuhnya melesat dengan gesit saat dia langsung muncul di kehampaan di atas Dewa Penguasa Binatang Ajaib, membanting ke arah kepala Dewa Penguasa Binatang Ajaib. Trik tidak penting. Lin Fan mencoba yang terbaik untuk lebih dekat dengan Dewa Master Binatang Ajaib. Namun, pria itu tidak memberinya kesempatan sama sekali, memaksanya untuk segera mundur. Dewa Penguasa Binatang Ajaib, apakah kamu punya nyali untuk melawanku dalam pertarungan jarak dekat? Lin Fan bertanya. Dewa Penguasa Binatang Ajaib memelototi Lin Fan, langsung menyerang tanpa berkata apa-apa lagi. Terhadap makhluk pribumi seperti itu, dia tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun lagi. Astaga, Lin Fan mendapati dirinya dipukul mundur dengan cepat. Sambil mengumpulkan aura pedang di tangannya, dia menebas Dewa Master Binatang Ajaib. Makhluk pribumi, kekuatanmu sungguh menyedihkan. Pertarungan jarak dekat. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Pada saat itu, Dewa Penguasa Binatang Ajaib tertawa terbahak-bahak. Kepalanya yang terkulai tiba-tiba terbangun saat aura mengerikan terpancar dari mata menakutkan itu. Istilah, kepala kekuatan, mewakili fakta bahwa di sanalah kekuatan Dewa Penguasa Binatang Ajaib terkandung. Bibir Lin Fan menyeringai. Pertarungan jarak dekat, itu adalah sesuatu yang paling Anda sukai. Aduh, Dewa Penguasa Binatang Ajaib mengubah taktik bertarungnya secara instan, dan dengan satu kilatan tubuhnya, kecepatannya mencapai puncaknya. Makhluk pribumi, karena kamu ingin bertarung dalam pertarungan jarak dekat, Dewa Tuanmu akan memberimu pertarungan jarak dekat. Tapi, saya khawatir Anda mungkin belum tahu bahwa pertarungan jarak dekat sebenarnya adalah pakaian terkuat dari Dewa Tuan Anda. Pada awalnya, ketika kepala kekuatan Dewa Penguasa Binatang Ajaib itu dijatuhkan hingga pingsan oleh Lin Fan, itu secara alami berarti bahwa kekuatannya telah menurun drastis. Namun, sekarang setelah pulih, Dewa Penguasa Binatang Ajaib secara alami ingin menggunakan kekuatan penuhnya dan mengalahkan makhluk pribumi ini secara menyeluruh. Saat dia meninju dengan satu kepalan, seluruh kekosongan meledak, ini adalah kekuatan absolut. Dewa Penguasa Binatang Ajaib telah hidup lama sekali, dan kekuatannya jauh dari normal. Meskipun pukulan itu belum sampai ke wajah Lin Fan, angin astral yang dihasilkan sudah mulai merobek tubuhnya akibat benturan tersebut. Sedikit menarik, alis Lin Fan berkerut. Dewa Penguasa Binatang Ajaib ini benar-benar luar biasa. Setiap gerakan yang dia lakukan menyebabkan ledakan yang menggelegar. Dari segi kekuatan murni, pria itu bahkan lebih kuat dari Lin Fan, namun, yang terakhir masih tidak terpengaruh. Cepat, mengaum, Lin Fan bersinar dengan cahaya keemasan dan membalas dengan pukulan juga. Kekosongan itu terus-menerus pecah, menyebabkan terbentuknya tornado raksasa. Ini adalah hasil dari dua kekuatan paling kuat yang bertabrakan satu sama lain. Bam, makhluk pribumi, kamu bisa masuk neraka. Dewa Master Binatang Ajaib berteriak saat kekuatannya meningkat secara signifikan, membuat Lin Fan terbang dengan pukulannya. Ekspresi Lin Fan menjadi pucat. Dia jelas telah meremehkan kekuatan Dewa Master Binatang Ajaib ini. Kekuatan di dalam tubuhnya bergemuruh dengan hebat, kekuatan yang terakhir ini jelas telah mengguncang kondisi tubuhnya. Menginjak kakinya, dia menyalurkan sebagian besar kekuatan itu ke bawah, menyebabkan seluruh tanah terbelah. Kekuatan yang sangat besar itu segera menciptakan lubang raksasa dalam radius 10.000 mil. Ini adalah kekuatan dari Raja Abadi. Jika itu adalah Dewa Abadi atau bahkan Raja Abadi berlevel lebih rendah, tubuh mereka mungkin akan hancur seluruhnya hanya karena kekuatan pukulan ini. Itu karena tidak mungkin mereka bisa menahan kekuatan sebesar ini. Lutut Lin Fan sedikit tertekuk sejenak sebelum dia mendorong dirinya ke atas sekali lagi, menatap Dewa Penguasa Binatang Ajaib di kehampaan. Semua ini benar-benar di luar dugaannya. Kekuatan Dewa Master Binatang Ajaib jelas jauh melampaui perhitungan Lin Fan. Memutar langit dan bumi tidak akan semudah itu digunakan di sini. Tendangan penghancur asal sejati, itu juga agak sulit. Bahkan tidak perlu membicarakan kekuatan Bigra saat ini.
Makhluk kuat pada level ini kemungkinan besar bisa merasakan perubahan sekecil apapun di langit dan bumi. Tapi tetap saja, dia mungkin bisa mencobanya. Lagi pula, itu mungkin berhasil. Makhluk pribumi, bagaimana tadi? Kemampuan lain apa yang Anda miliki? Dewa penguasa binatang ajaib memandang Lin Fan dengan wajah penuh penghinaan. Lin Fan terkekeh dan mulai memancarkan kekuatan bigra miliknya secara diam-diam. Namun tiba-tiba, seberkas cahaya Buddha muncul dari belakangnya. Bahaya, Lin Fan menghindar dalam sekejap, nyaris menghindari serangan itu. Tuhan Buddha masa depan yang tanpa batas. Kamu terlalu hina, bukan? Lin Fan menatap tajam ke dalam kehampaan. Kekuatan itu dari awal jelas berasal dari Sang Buddha masa depan tanpa batas. Tidak kusangka pria itu berani mencoba menusuknya dari belakang lagi. Dia tahu bahwa alasan mengapa Sang Buddha masa depan tanpa batas tidak berani melawannya secara langsung adalah karena pihak lain tahu bahwa dia memiliki sabun misterius miliknya. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh Sang Buddha masa depan tanpa batas, itulah sebabnya dia memilih untuk mencoba dan melakukan Lin Fan secara diam-diam. Amitabha, nyanyian Buddha terdengar di seluruh dunia saat Sang Buddha masa depan tanpa batas muncul. Namun yang mengejutkan Lin Fan, dia bukanlah satu-satunya. Ada 10 dewa guru lainnya yang muncul tepat di samping Tuhan Buddha masa depan yang tanpa batas. Tuan Buddha Anda di sini baru saja memberitahu sesama dewa guru tentang bahaya yang Anda timbulkan, dermawan. Oleh karena itu, kami semua telah bersiap untuk bergabung dengan kekuatan kami untuk menjatuhkanmu, dermawan. Lin Fan, bab 1119, datanglah jika kamu berani. 10 Dewa Master, ditambah dengan Dewa Master binatang ajaib, menjadikannya 11 dari mereka. Tidak hanya itu, ada Sang Buddha masa depan tanpa batas, yang tingkat kelicikannya setara dengan Lin Fan, yang sedang menonton dari pinggir lapangan dengan penuh rasa iri. Pada saat itu, Lin Fan merasakan tekanan yang sangat besar pada dirinya sendiri. Kekosongan bergetar ketika 10 Dewa Guru muncul. Saat itu juga, seluruh langit dan bumi diselimuti oleh kekuatan dewa mereka. Semua kekuatan dewa mereka yang berbeda-beda menyebar perlahan dan terus-menerus melintasi langit. Terlebih lagi, jumlah kekuatan yang dipancarkan saat ini jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Bahkan jika itu adalah Raja Abadi, ada kemungkinan dia bisa diledakkan secara instan juga. Meskipun Lin Fan mungkin tidak tahu siapa 10 dewa utama ini, 10 dari mereka pasti tahu siapa dia. Bagi 10 dewa utama ini, makhluk pribumi ini benar-benar menyusahkan akhir-akhir ini, membunuh banyak rakyatnya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh para dewa utama ini. Bagi mereka, orang-orang itu mewakili keyakinan yang dapat mereka manfaatkan. Jika seseorang berani memutuskan keyakinannya, orang itu pasti akan menjadi musuhnya. Amitabha, dermawan, apakah Anda masih memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan? Letakkan dosa-dosamu dan pergilah bersama kami. Sang Buddha masa depan tanpa batas memandang Lin Fan dengan tenang. Wajahnya yang bermartabat bersinar dengan ekspresi cerah dan penuh kasih sayang. Jika ada orang biasa yang bertemu dengannya, mereka mungkin akan menganggapnya sebagai biksu terhormat dari klan Buddha yang ada di sini untuk memurnikan seluruh dunia. Saat ini, Lin Fan merasakan tetesan keringat di dahinya, situasinya benar-benar tidak terlalu bagus saat ini. Dia merasa seolah-olah dia sedang menjadi sasaran yang sangat buruk saat ini. Seolah-olah mereka tidak keberatan jika mereka kalah dalam pertempuran sebagai sebuah kelompok, selama Lin Fan terbunuh. Dewa Master binatang ajaib memandang ke banyak Dewa Master lainnya. Makhluk pribumi ini adalah milikku. Jangan ikut campur. Fakta bahwa Lin Fan telah membunuh banyak umat Dewa penguasa binatang ajaib membuatnya sangat marah sejak awal. Dia akan menggunakan darah segar makhluk pribumi ini di sini untuk menghilangkan rasa malu yang dia alami. Sang Buddha masa depan tanpa batas angkat bicara, Dewa penguasa binatang ajaib, pria ini sangat licik. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, sangat penting bagi kita untuk menyerangnya bersama-sama dan membunuhnya. Lin Fan langsung meledak saat dia menunjuk pada Sang Buddha masa depan tanpa batas. Apa yang kamu katakan? Saya licik. Persetan kamu. Kamu jauh lebih terampil daripada aku. Tolong, kaulah yang telah membunuh Dewa Guru Radiant sampai mati. Sang Buddha masa depan tanpa batas ingin mengatakan sesuatu ketika seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Ke-11 Dewa Guru itu mengalihkan pandangan mereka ke arah Sang Buddha masa depan tanpa batas dengan wajah memerah. Mereka mengetahui kematian Dewa Master Radiant, dan pada saat yang sama, mereka juga mengetahui bahwa dia dibunuh oleh makhluk pribumi di sini. Namun kini setelah makhluk pribumi ini membocorkan rahasia tentang masalah itu, hal ini membuat 11 dewa utama merasa was-was karenanya. Wajah Sang Buddha masa depan tanpa batas merasa khawatir saat dia merasakan nyala api amarah yang langsung berkobar di dalam hatinya. Dia kemudian memarahi dengan marah, jangan datang dan menuduh saya dengan fitnah berbisa Anda. Kaulah yang telah membunuh Dewa Guru Radiant. Rekan Dewa Guru, mohon jangan biarkan orang ini menabur benih perselisihan di antara kita. Orang itu terkenal di seluruh daratan tak berujung karena cerdiknya. Entah berapa banyak orang yang telah ditipu sampai mati olehnya. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa Radiant Master God juga ditipu sampai mati olehnya. Lin Fan tersenyum dengan acuh tak acuh. Jika dia tidak mencoba menipu untuk keluar dari situasi ini, satu-satunya hasil setelah dihajar oleh 11 Dewa Master ini adalah kematian. Dan tidak hanya itu, kematiannya pasti akan sangat menyedihkan, tanpa ada sedikit pun peluang untuk melawan. Huff,
Anda mengatakan bahwa saya sedang memfitnah Anda dengan kejam saat ini. Kaulah yang mendatangiku bersama dengan Radiant Master God untuk mencoba membunuhku. Ketika kamu mengetahui bahwa situasinya tidak tepat, kamu menikam Dewa Master Radiant dari belakang, dan sekarang kamu menuduhku sebagai orang yang licik. Lin Fan kemudian mengalihkan pandangannya ke Dewa Guru lainnya. Kalian semua harus tahu bahwa alasan biksu botak ini bekerja sama dengan kalian pastinya bukan karena niat baik. Saya adalah orang yang menyaksikannya secara pribadi, pada saat kritis terakhir itu, dia mendorong Radiant Master God menuju bahaya dan melarikan diri. Dewa penguasa luar angkasa mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat Sang Buddha masa depan tanpa batas. Tuan Buddha masa depan tanpa batas, saya kira Anda harus memberi kami penjelasan tentang masalah ini, bukan? Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan oleh makhluk pribumi ini saat ini? Sang Buddha masa depan tanpa batas sangat marah. Dewa penguasa luar angkasa, apakah menurutmu itu mungkin? Orang ini sangat lemah, kemampuan apa yang dia miliki hingga Sang Buddha di sini takut padanya? Dewa guru lainnya menganggukkan kepala, merasa bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan oleh Sang Buddha masa depan tanpa batas. Kekuatan makhluk pribumi di hadapan mereka ini sepertinya tidak lebih kuat dari Sang Buddha masa depan tanpa batas. Jelas sekali, dia seharusnya tidak memiliki apa yang diperlukan untuk memaksa Sang Buddha masa depan tanpa batas ke suatu tempat. Saat itu, Dewa penguasa luar angkasa berbalik ke Lin Fan. Bukti apa yang kamu punya? Lin Fan mencemooh. Bukti. Yang Anda perlukan hanyalah meminta Dewa penguasa perang datang dan memverifikasi apa yang baru saja saya katakan. Setelah Sang Buddha masa depan tanpa batas melarikan diri, dia pergi mencari bantuan Dewa penguasa perang. Jika Sang Buddha masa depan tanpa batas tidak hadir di tempat kejadian, bagaimana mungkin dia bisa mengetahui tentang apa yang terjadi antara Dewa Guru Radiant dan saya? Sang Buddha masa depan tanpa batas menjawab, semuanya, tolong jangan percaya pada cerita sepihak dari anak ini. Saat ini, Dewa penguasa perang sedang berada di tengah-tengah pertempuran. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin baginya untuk terburu-buru dari tempatnya sekarang. Anak ini pasti berusaha menunda agar dia bisa membuat rencana untuk melarikan diri. Jika kalian semua percaya pada Sang Buddha, mari kita serang bersama dan hancurkan anak ini. Pada saat itu, ke-11 Dewa Master saling bertukar pandang sebelum akhirnya mengangguk. Meskipun mereka tidak percaya pada Sang Buddha masa depan tanpa batas, dibandingkan dengan makhluk pribumi sebelum mereka, dia tentu saja masih lebih dapat dipercaya, apapun yang terjadi. Nak, karena kamu tidak ingin menyerahkan dosa-dosamu, kalau begitu kamu bisa pergi ke Avicii. Sang Buddha masa depan tanpa batas meraung saat dia melesat dengan kilatan cahaya Buddha yang terang, menutupi seluruh langit dengan telapak tangannya. Namun tiba-tiba, ketika Sang Buddha masa depan tanpa batas melihat benda itu di depan matanya, jantungnya berdebar kencang saat dia segera menarik kembali telapak tangan itu. Huhwe, datanglah padaku jika kamu punya nyali. Berdiri di sana, sabun putih di tangan Lin Fan sangat menarik perhatian. Melemparnya ke atas dan menangkapnya, ke atas dan ke bawah. Aura yang dikeluarkan oleh sabun saat ini menyebabkan Sang Buddha masa depan tanpa batas ragu-ragu. Lin Fan bergumam pada dirinya sendiri, kamu seharusnya tahu betul apa ini. Jika Anda berani mengambil langkah maju, apakah Anda keluar hidup atau mati akan menjadi sesuatu yang sulit ditentukan. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke 11 dewa utama lainnya. Rekan Dewa Guru di sini, kalian juga harus berhati-hati. Sang Buddha masa depan tanpa batas mengetahui benda apa yang ada di tangan saya ini. Tapi, apakah dia pernah menyebutkannya pada kalian? Ke-11 Dewa Guru mengarahkan pandangan mereka pada Sang Buddha masa depan tanpa batas dengan wajah memerah sekali lagi. Kekuatan makhluk pribumi ini jelas tidak kuat, namun tindakan Sang Buddha masa depan tanpa batas sangatlah luar biasa. Seolah-olah dia sedang waspada terhadap sesuatu. Apa sebenarnya yang dipegang pihak lain di tangannya? Mengapa mereka tidak pernah mendengar Sang Buddha masa depan tanpa batas menyebutkannya sekalipun? Saat ini, Lin Fan merasa perlu untuk tetap teguh, ini adalah situasi yang sangat kacau. Ada 12 makhluk negara Raja Abadi yang mengelilinginya saat ini. Tidak hanya itu, ada beberapa Dewa Guru yang setingkat dengan Sang Buddha masa depan tanpa batas. Jika dia menyerang mereka, tidak ada keraguan bahwa satu-satunya hasil yang menunggunya adalah kematian. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak bisa menggunakan sabun tersebut. Jika dia benar-benar menggunakannya, dia akan mengalami tragedi. Yang paling bisa dia bunuh adalah 2 di antaranya. Namun, ada 12 orang di sini sekarang. Selain itu, siapa yang bisa mengatakan apakah dia akan berhasil membunuh keduanya atau tidak? Lin Fan menghirup udara dalam-dalam saat dia merasakan langit dan bumi. Ruang di sekitar tempat ini telah ditutup oleh seseorang, sama sekali tidak ada cara untuk melarikan diri darinya. Tuan Buddha masa depan tanpa batas, Anda tahu betul benda apa yang saya pegang ini. Jika Anda punya nyali, majulah sendiri dan buktikan kepada dewa penguasa lainnya. Apakah kamu berani? Sang Buddha masa depan tanpa batas berteriak, apa yang tidak berani saya lakukan? Karena kamu berani, ayolah. Lin Fan membantah. Saya, Sang Buddha masa depan tanpa batas tercengang, ragu-ragu atas apa yang harus dilakukan saat ini. Semua dewa guru di sekitarnya juga mulai merasa was-was terhadap keseluruhan situasi. Bibir Lin Fan menyeringai. Kalau begitu biar ku beritahu kalian, nama harta karun ini disebut sabun.
Ia memiliki kemampuan yang sangat menjijikkan, tidak peduli seberapa dalam kondisi kultivasi Anda, selama Anda terkena sabun ini, Anda pasti akan dikendalikan olehnya. Alasan utama mengapa Sang Buddha masa depan tanpa batas tidak berani tampil adalah karena sifat mengerikan dari benda ini. Jika kalian tidak percaya padaku, kalian bisa melihat sendiri apakah Sang Buddha masa depan tanpa batas berani datang dan menghadapiku atau tidak. Setelah dia selesai mengatakan itu, Lin Fan buru-buru membuat sesuatu yang terlihat persis sama dengan sabun. Apakah dia bisa keluar hidup-hidup atau tidak, semuanya harus bergantung pada situasinya nanti. Bab 1120, baru sadar setelah mengejar dalam waktu yang lama. Setelah 11 Dewa Guru mendengar hal itu, roh mereka bergidik tak percaya. Bagaimana mungkin ada harta karun antara langit dan bumi? Sementara hati mereka dipenuhi rasa tidak percaya, ketika mereka melihat kelakuan Sang Buddha masa depan tanpa batas saat ini, mau tak mau mereka mempercayainya. Dan sejujurnya, Sang Buddha masa depan tanpa batas benar-benar tidak berani melakukannya. Dia telah menyaksikan kekuatan sabun itu 2 kali sekarang, dan mendapati hal itu sama sekali tidak dapat dipahami. Meskipun dia menolak untuk percaya bahwa mungkin ada sesuatu yang sangat menjijikkan di dunia ini, dia tidak berani mengambil risiko mengenai hal itu. Jika dia kalah dalam pertaruhan itu, dia pasti akan terbunuh di sini. Dan sekarang 11 dewa utama di sini tidak bergeming 1 inci pun, Sang Buddha masa depan tanpa batas benar-benar mengalami dilema. Semuanya, meskipun benda itu mungkin sangat menantang, persyaratan baginya untuk menggunakannya sangat ketat. Bagaimana kalau kita semua bergabung dan menyerang bersama untuk membunuh anak itu? Sang Buddha masa depan tanpa batas bangkit. Jika mereka menyerang bersama-sama, ada kemungkinan besar mereka berhasil. Dan bahkan jika sesuatu terjadi, dia pasti akan menjadi orang pertama yang melarikan diri. Tak satu pun dari Dewa Guru yang menjawab. Mereka juga tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka bisa tertipu oleh tipu daya Sang Buddha masa depan tanpa batas? Invasi ke daratan tak berujung telah membuat mereka kehilangan 2 dewa utama sejauh ini. Bagi mereka, hal itu merupakan kerugian yang sangat besar. Pada saat yang sama, bekerja sama dengan Sang Buddha masa depan tanpa batas ini sama saja dengan membuat rencana bersama dengan seekor harimau. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka bertindak sebagai tameng daging bagi yang terakhir. Saat ini, satu hal yang paling ditakuti Lin Fan adalah semua Dewa Guru menyerangnya bersama-sama. Dalam hal ini, meskipun dia punya sabun, itu sama sekali tidak berguna. Tetapi untuk saat ini, dia tahu bahwa dia masih harus mempertahankan pendiriannya. Tuan Buddha masa depan tanpa batas, kamu memang licik dan licik. Anda tahu bahwa saya memiliki banyak harta karun, dan itulah mengapa Anda berpikir untuk membiarkan dewa-dewa utama itu mati menggantikan Anda sehingga Anda bisa duduk santai dan mengumpulkan hadiahnya, bukan? Meskipun mereka belum memahamimu, Yang Mulia hanya membacamu seperti buku terbuka. Lin Fan terkekeh dingin, ekspresinya tidak tampak seperti sedang bercanda. Dalam hal kemampuan akting, jika Lin Fan berani menyatakan diri sebagai orang nomor 2 di dunia, tidak akan ada orang yang berani menyatakan bahwa mereka adalah orang nomor 1. Tentu saja, tidak mungkin Sang Buddha masa depan tanpa batas dapat mengetahui berapa banyak sabun yang dimilikinya. Itu adalah kesempatan terbesar dalam hidup yang dia miliki saat ini. Meskipun langit dan bumi disegel, mereka tidak dapat menahan orang seperti dia. Tapi tentu saja, prasyaratnya adalah orang-orang ini tidak boleh datang dan menghalangi jalannya terlebih dahulu. Tiba-tiba, Sang Buddha masa depan tanpa batas mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Anak ini hanya berusaha mendorongnya sepenuhnya. Anak itu jelas tahu bahwa jika dia tidak bergerak terlebih dahulu, semua Dewa Master lainnya pasti akan berdiam diri juga. Saat ini, Sang Buddha masa depan tanpa batas benar-benar bingung. Dewa penguasa luar angkasa mundur sedikit. Tuan Buddha masa depan tanpa batas, apakah Anda mencoba memanfaatkan kami? Sang Buddha masa depan tanpa batas terbakar amarah di dalam hatinya. Dewa penguasa luar angkasa, kami berdua sudah saling kenal selama beberapa ratus ribu tahun sekarang. Apa menurutmu aku akan berbohong padamu? Beberapa Dewa Master lainnya langsung menimpali, itu sulit untuk ditentukan. Melihat situasi saat ini, Lin Fan mengambil kesempatan. Oh, anak-anakku yang malang, datang dan ambil sabun ayahmu. Pada saat itu, Lin Fan mengamuk. Menyapu jubahnya, puluhan sabun beterbangan dan menari-nari di langit. Saat Sang Buddha masa depan tanpa batas melihat sabun putih itu, jantungnya berdetak kencang. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung berlari ke dalam kehampaan dan bersembunyi. Adapun Dewa Guru lainnya, mereka tertegun sejenak. Setelah itu, mereka dengan cepat bersembunyi di dalam kehampaan seperti yang dilakukan oleh Sang Buddha masa depan tanpa batas. Waktunya untuk lari. Lin Fan tidak berani berpikir 2 kali saat dia langsung berlari cepat. Penghalang di ruang kosong itu hancur berkeping-keping oleh satu pukulannya saat dia kemudian masuk ke mode stealth dan melaju ke kejauhan. Kami ditipu. Sang Buddha masa depan tanpa batas meraung dengan marah. Dia telah waspada sepanjang waktu. Namun tiba-tiba, dia menyadari bahwa tidak ada perubahan sama sekali pada sabun tersebut. Dan tidak hanya itu, pemuda itu bahkan menghilang di depan wajah mereka. Beberapa dewa penguasa lainnya mengerutkan alis mereka dari dalam kehampaan, hati mereka juga terbakar oleh amarah yang tak ada habisnya. Mengejar, kita sama sekali tidak boleh membiarkan anak itu melarikan diri. Aduh, ke-12 Raja Abadi segera mengejar Lin Fan. Hal ini khususnya terjadi pada Sang Buddha masa depan tanpa batas.
Tidak peduli apa, dia akan membunuh anak itu. Saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa pasti ada batasan untuk sabun tersebut. Jika tidak ada, anak itu tidak perlu berlari sama sekali. Dan dengan adanya 11 dewa utama ini, jika mereka menyerang bersama-sama, mereka pasti bisa membunuh anak itu. Lin Fan melesat melewati kehampaan sambil mengumpat. Sang Buddha masa depan tanpa batas yang berdarah itu terlalu terkutuk. Tidak disangka dia akan terus mengejarnya dalam kelompok seperti itu, mencoba membunuhnya pada kesempatan sekecil apapun. Begitu dia meningkatkan kekuatannya di masa depan, orang pertama yang akan dia hadapi pastilah orang itu. Sialan, situasi ini terlalu kacau. Pergeseran dimensi. Kekuatan dewa-dewa penguasa luar angkasa langsung meledak, mengubah ruang tepat di depan Lin Fan. Tiba-tiba, itu berubah menjadi lapisan satu demi satu seperti cermin, dan menghalangi jalan keluar Lin Fan sepenuhnya. Tapi, bagaimana mungkin Lin Fan berani berlama-lama? Dia berbalik untuk segera mengubah arah. Kali ini, sungguh luar biasa jika diburu oleh 12 Raja Abadi. Jangan lari, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tubuh Sang Buddha masa depan tanpa batas turun saat dia mengejar dengan sekuat tenaga. Meskipun Lin Fan telah masuk ke mode stealth, dia akan mengungkapkan seluruh auranya bahkan hanya dengan satu gerakan. Bagi para Raja Abadi ini, mereka sama sekali tidak perlu melihat segala sesuatu dengan penglihatan fisik mereka, mereka dapat mengetahui di mana dia berada hanya dengan merasakan perubahan apapun pada aura di sekitarnya. Biksu botak, sebaiknya kamu menunggu dan melihat. Lin Fan mengumpat dengan marah. Menyapu jubahnya, dia segera melepaskan kekuatan Bikra. Tidak peduli apakah ini akan berhasil atau tidak, dia harus mencobanya saat mereka tersebar di belakang Lin Fan. Ketika Sang Buddha masa depan tanpa batas menyerbu ke dalam kekuatan Bikra itu, alisnya langsung berkerut. Semuanya, hati-hati, ada yang salah dengan aroma ini. Bagi Sang Buddha masa depan tanpa batas, bahkan jika pemuda di hadapannya ini hanya buang air kecil, itu pasti akan menjadi sesuatu yang mencurigakan. Sekarang dia tiba-tiba merasakan kekuatan Bikra yang tidak terlihat dan tidak berbau ini, dia secara alami waspada. Cahaya Buddha di dalam tubuhnya langsung memancar dan melindungi tubuhnya, sehingga tidak ada yang bisa menembusnya dan menyusup ke tubuhnya. Bajingan, sungguh orang yang licik. Lin Fan benar-benar terdiam saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Sang Buddha masa depan tanpa batas ini akan sangat berhati-hati hingga dia bisa merasakan hal seperti ini. Namun yang paling menggembirakan adalah dia menemukan bahwa hanya ada satu dari 11 dewa penguasa yang telah tertular penyakit tersebut. Seketika, kekuatan Bikra meledak di dalam tubuh dewa penguasa itu. Mengaum, raungan seperti binatang terdengar di seluruh langit dan bumi. Dewa utama yang diserang oleh kekuatan Bikra akan mengamuk sepenuhnya pada saat ini. Itu adalah sesuatu yang mengejutkan para dewa guru lainnya yang hadir. Namun, yang membuat Lin Fan kecewa, dewa utama yang terinfeksi adalah dewa yang memiliki kekuatan sangat lemah, itulah alasan utama mengapa dia juga memiliki daya tahan yang lebih lemah terhadap kekuatan Bikra. Adapun dewa master lainnya, mereka sama sekali tidak terpengaruh. Mereka langsung menekan dewa guru yang gila itu. Tapi, itu adalah sesuatu yang bagus juga, karena setidaknya itu memberinya cukup banyak waktu. Nak, tunggu di sana. Sang Buddha masa depan tanpa batas berseru. Anak ini berlari terlalu cepat. Meskipun dia mengejar tepat di belakang pemuda itu, untuk sesaat, tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali terhadapnya. Lin Fan secara alami mengabaikannya. Tempat yang dia tuju saat ini adalah sekte langit dan bumi. Hanya dengan berlari ke arah itulah dia bisa mendapatkan peluang. Sang Buddha masa depan tanpa batas benar-benar marah sekarang. Sambil melolong, cahaya Buddha di sekujur tubuhnya bersinar di seluruh area seolah-olah membakar kehidupan itu sendiri. Seluruh dunia segera dipenuhi dengan suara Buddha yang tak terbatas sehingga bahkan langit dan bumi pun mengalami beberapa perubahan karenanya. Itu berubah menjadi tanah murni kebahagiaan tertinggi di barat. Ketika Lin Fan melihat bagaimana segala sesuatu sebelum wajahnya berubah saat ini, dia tersentak untuk berhenti. Dia bisa melihat seorang Buddha raksasa duduk di atas tempat duduk teratai tepat di depan. Mari kita lihat di mana lagi kamu bisa lari. Sang Buddha berbicara, menghalangi jalan keluar Lin Fan sepenuhnya. Persetan denganku, Lin Fan hampir meledak saat ini. Dia kemudian berbelok dan melihat Sang Buddha masa depan tanpa batas. Orang itu masih mengejarnya, bertekad meninggalkannya tanpa jalan keluar sama sekali. Namun, pada saat itu, Lin Fan terkekeh. Sang Buddha masa depan tanpa batas mengerutkan kening, tidak tahu apa yang ditertawakan pemuda itu. Tapi tiba-tiba, dia menyadari. Setelah mengejar sekian lama, tiba-tiba sepertinya hanya dialah satu-satunya yang tersisa di sini sekarang. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.